Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Daljab tahun 2025. Perkenalkan, saya Puji Santoso, guru Mapel PAI SD Negeri Asempapan, sekaligus mahasiswa Universitas Unwahas Semarang. Pada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 3 dengan tema Aku Bangga Bisa Berpuasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Kepada Kak Azam, silakan dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan Asmaul Husna dan lagu wajib nasional. Sekarang kita awali dengan bacaan Asmaul Husna terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Oke, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib kepada Kak Kak Akila, maaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo maju Kak Akila. Yang lain mohon berdiri. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk semuanya. Ya, terima kasih Pak Puji sampaikan kepada Kak Akila. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam materi PAI. Ya. Coba dicek samping kanan kiri. Adakah temennya yang nggak hadir hari ini? Ada siapa saja? Nurus, Farel, Ijlal. Oke. Sekarang Pak Puji absen terlebih dahulu ya.
Alfiana Asfa, Anindita Kesa Zahra, Muhammad Arisel Sarafuddin, Muhammad Alham, Putra Pandu Wijaya, Muhammad Aska Mabrur. Oke, sebelum belajar minta tolong ya, bangkunya yang masih miring dirapikan terlebih dahulu ya, biar nanti nyaman untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji. Perilaku terpuji apa saja yang telah kita pelajari kemarin? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya apa aja? Berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru. Menghormati orang lain. Ya, bagus ya. Kita di bumi ini diciptakan untuk beribadah. Nah, yang telah kalian sebutkan tadi merupakan ibadah yang berhubungan dengan manusia atau istilahnya hablum minan nas. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Puasa. Ya, pintar. Sesuai yang ada di slide ya. Hari ini kita akan belajar tentang puasa. Oke, coba diperhatikan slide-nya. Ada yang tahu apa pengertian dari puasa itu? Angkat tangan dulu siapa? Yuk, yang bisa angkat tangan. Apa pengertian dari puasa? Ya, Kak. Apa? Ya, pintar. Menahan lapar. Ada lagi? Apa? Menahan diri. Pintar. Kemudian apa hukum melaksanakan puasa? Wajib. Ya. Ada juga sunnah. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian ada puasa yang haram juga. Nah, nanti kita jelaskan lebih detailnya pada pertemuan kali ini. Kemudian ada yang tahu bagaimana bunyi niat puasa? Yuk, yang bisa angkat tangan. Bagaimana lafal niat puasa? Yang bisa angkat tangan. Oke, Kak Azam, bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Oke, pintar. Tepuk salut buat Kak Azam. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, pintar, bagus semua. Tujuan dari kita belajar bab ini yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Ya, jadi setelah kita belajar bab ini nanti kalian bisa menjelaskan tentang ketentuan puasa dengan benar. Yang kedua, menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Setelah kita puasa, apa sih hikmah yang kita dapatkan setelah itu? Apakah hanya sekedar menahan lapar atau haus saja, atau ada yang lain? Ya. Bagus semua. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang puasa. Ya, aku bangga mampu berpuasa.
puasa ya, dengan tema ketentuan dan hikmah puasa. Nah, tujuan nah ini peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, ketentuan puasa apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama tentang pengertian puasa. Ya, tadi ada yang menjawab menahan Pak, menahan diri, tidak makan, tidak minum. Ya, benar sekali. Itu pengertian secara bahasa. Nanti ada pengertian secara istilah. Kemudian yang kedua ada syarat puasa. Siapa saja sih yang wajib berpuasa? Apa sih yang menjadi syarat sah puasa? Kemudian yang ketiga ada rukun puasa. Kemudian selanjutnya ada sunnah puasa dan hal yang membatalkan puasa. Di samping ada hikmah puasa. Yang pertama, hikmah terhadap tubuh. Apakah puasa itu mengandung hikmah terhadap kesehatan kita atau tidak? Kemudian selanjutnya hikmah dalam kehidupan sosial, dalam berinteraksi di masyarakat. Ya. Pertama yaitu tentang ketentuan puasa. Nah, definisi atau pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi tidak satu hari full. Dulu awalnya puasa itu satu hari full. Ya, kemudian namanya direvisi atau diganti jadi dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Setelah itu kita bebas untuk makan. Oke, ini dalil tentang puasa. Puasa merupakan perintah dari Allah yang tertulis dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, puasa tidak hanya diwajibkan kepada orang Islam saja. Orang sebelum kita ya juga telah diwajibkan untuk berpuasa, tapi dengan tata dan ketentuan yang berbeda tentunya. Oke, lanjut. Ini syarat-syarat puasa. Yang pertama yaitu syarat wajib. Ya, yang pertama beragama Islam. Jadi yang wajib berpuasa adalah orang yang beragama Islam. Sedangkan orang non-muslim tidak wajib. Kemudian balik. Ada yang tahu apa itu balik? Balik itu artinya sampai atau sudah dewasa. Ada tandanya. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluar sperma. Keluar cairan putih. Nah, kalau untuk perempuan yaitu dengan haid atau menstruasi. Kemudian tanda yang ketiga, kalau belum haid sama belum
belum ihtilam, yaitu ketika seseorang sudah berumur 15 tahun ya. Maka ketika tanda-tanda itu sudah ada, maka dia wajib menjalankan puasa. Kemudian 3, berakal. Artinya akalnya normal, sehat. Kemudian 4, mampu mengerjakan puasa. Berarti mengecualikan orang-orang yang tidak mampu, seperti orang sakit, orang yang telah senja atau usia lansia, maka tidak wajib kan. Tadi kan Pak Puji jelaskan ada puasa yang dilarang. Kita berpuasa malah dilarang, malah haram, yaitu puasa pada hari raya. Hari raya itu waktu kita untuk makan-makan ya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ditambah 3 hari, yaitu hari tasrik, hari nyembelih kurban. Jadi dalam 1 tahun kita dilarang atau diharamkan berpuasa selama 5 hari. Yang pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, kemudian 3 hari tasrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah ya. Sunnah puasa, ini hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Yuk kita baca bersama-sama. 1, mengakhirkan makan sahur. 2, Menggerakan berbuka. 3, Berdoa ketika berbuka. 4. Memperbanyak sedekah. Oke. Kemudian hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Berarti mengecualikan kalau tidak sengaja atau lupa. Berarti kalau ada anak atau orang yang puasa kemudian dia lupa makan, batal enggak? Tidak, karena dia lupa. Kemudian muntah disengaja. Kemudian selain hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi, banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dalam puasanya itu dia tidak mendapatkan sesuatu apapun pahala, kecuali rasa lapar dan haus. Jadi yang dia lakukan ya puasa itu hanya lapar dan haus, tidak dapat pahala. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama karena berbohong. Dia berpuasa tetapi berbohong. Puasanya enggak batal, tetapi bisa mengurangi pahala puasa. Ya, setelah kita tadi belajar tentang ketentuan dan hikmah puasa, Pak Puji punya video ya. Nanti kita cari permasalahan apa yang ada di video itu ya. Perhatikan ya. Oke, on ya. Jadi dari video tadi kita dapat mengambil beberapa permasalahan. Yang pertama, wajibkah anak kecil untuk berpuasa? Ya, kalau nggak wajib, ya, bagaimana kalau dia ingin tetap berpuasa? Ya, kemudian masalah waktu. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam berpuasa. Ada yang 14 jam, ada yang 21 jam. Kemudian, setelah ini
Pak Puji akan memberikan permasalahan yang perlu kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, nanti masing-masing kelompok berdiskusi dengan temannya untuk menemukan jawaban dari orientasi masalah yang ada di slide ini. Ya, setelah itu nanti masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Siap? Oke, bagus. Sekarang Pak Puji akan bagikan LKPD. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan giliran untuk presentasi ya. Oke. Bisa dikerjakan sekarang. Bukan bapaknya. Apa? Iya. Nggih. Nanti ditulisnya di bawah sini ya jawabannya. Nggih. Oke, yang lain ikut mencari jawaban atau permasalahan yang ada di LKPD ini. Oke, nanti jawabannya bisa ditulis di sini ya. Ada bagian yang... bagian yang nulis, ada yang bagian mencari solusinya di buku yang telah kalian miliki. Oke, bisa nanti jawabannya bisa ditulis di sini ya. Oke, nanti ditulis pakai pensil atau pulpen. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, sekarang waktunya untuk mempresentasikan ya kepada kelompok 1. Pak Puji persilakan maju ke depan kelas. Setelah kalian berdiskusi, apa saja sih jawaban yang telah kelompok kalian temukan? Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Yang pertama, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Yang bisa membatalkan puasa itu kalau kita makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hilang akal, murtad. Kalau perempuan juga bisa batal kalau lagi haid. Bagus. Sekarang temennya coba. Bagaimana jika kita makan atau minum karena lupa? Kalau kita lupa lalu makan atau minum, puasanya tidak batal, asal setelah ingat kita langsung memberhentikan makan dan minum. Itu tanda. Bagus. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, adakah yang mau bertanya dari kelompok lain? Angkat tangan dan disampaikan secara jelas. Tanya batal, terus solusinya bagaimana? Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, tadi kelompok 1 kan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau puasanya batal,
Solusinya bagaimana? Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Diganti atau digoda pada hari lalu. Ya, kalau puasanya batal, maka wajib mengganti pada hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Demikian hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sama. Sama. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Oke, hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian sudah lumayan bagus ya, walaupun ada sedikit yang masih malu-malu ya, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki ya. Setelah kita belajar bab ini, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini, Pak Puji adakan asesmen formatif ya, nanti dikerjakan secara jujur. Oke. Sudah selesai ya. Sekarang Pak Puji minta tolong ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil pekerjaan temannya. Kalau sudah, bisa diberikan ke Pak Puji untuk Pak Puji koreksi. Oke, bagus. Oke, setelah Pak Puji koreksi hasil pekerjaan kalian tentang bab ini, alhamdulillah rata-rata sudah memahami tentang konsep dan ketentuan puasa secara bagus ya, sudah bagus, tinggal pendalaman materinya saja ya. Jadi dapat kita simpulkan apa tadi puasa? Puasa artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kemudian siapa saja sih yang wajib berpuasa? Yang pertama adalah yang beragama Islam, kemudian berakal sehat, kemudian mampu. Kemudian apa saja sih yang membatalkan puasa? Makan minum disengaja, muntah disengaja. Oke, jangan lupa untuk belajar pada bab selanjutnya ya, yaitu bab 5. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, demikian yang dapat Pak Puji sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.